Masuk ke subbahasan baru ya di hakikat nafas. Kita masuk ke subbab napas dalam pandangan kaum sufi. Di dalam konsep kesufian itu ada istilah nafas ar-Rahman, Mas. Itu sangat terkenal ya istilah itu. Nafas ar-Rahman. Itu diambil dari ayat. Nah, tapi kalau di tasawuf lebih dalam. Dia bukan hanya sekedar pertukaran gas, oksigen CO2, bukan hanya pertukaran energi. Napas itu adalah nafas ar-Rahman. Nah, itu barzah. Manusia kalau nggak di bumi hidup enggak ya? Nah ya, makanya itu sebenarnya kita hidup lah, enggak sih gitu. Itu kalau masuk ke ruangan. Enggak gini, saya kalau tidur nggak bisa zikir, biar nggak gitu. Tidurmu itu dihitung zikir, kalau meleknya terjaganya zikir. Nafasmu waktu tidur dihitung nafas zikir, kalau waktu kamu terjaga, nafasmu kamu gunakan untuk zikir gitu. Nah itu ya. Jadi kalau saya nulis gitu itu ada logikanya, enggak saya tulis enggak sembarangan itu ya. Bahkan saat kita tidurnya nanti ditulis itu di apa namanya di depan HP-nya. Apa namanya Mas itu? Wallpaper-nya. Wallpaper. Nafasmu adalah zikir. Nah, gitu. Jadi waktu buka itu langsung ingat oh nafas zikir gitu. Dalam pandangan sufi nafas adalah zikir diam. Untuk kasih tanda petik ya. Kalau orang dengan nafas ya zikir itu yang zikir tubuh secara totalitas. Bukan hanya pikiran perasaan, bukan hanya kalbunya, yang zikir jasad, kalbu dan sekaligus ruhnya. Nah itu ya. Nah saya akan meringkas Mas. Di dalam pandangan kaum sufi ya, nafas itu apa namanya bisa bermanfaat untuk 5 hal. Ya, ada 5 ya. Nah nanti ini saya ringkas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji panduan praktis zikir nafas. Oh ya, tak kira zikir la ilaha illallah. Zikir nafas tadi. Ya, zikir nafas kemarin. Oh ya. Baik, hari ini sebelum kita memulai akan sedikit ada info dari admin Tasawuf Indonesia, yaitu adanya webinar panduan praktis zikir la ilaha illallah tanggal 8 Februari 2026. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti akan kami jelaskan detailnya di akhir video. Jadi hari ini kita akan lanjut ke poin selanjutnya, yaitu napas dalam pandangan kaum sufi. Ya. Yang sudah pegang buku bisa dibuka halaman 20 ya. Iya. Ini episode berapa? Episode 33. 33. Oh ya. Ya baik. Kita masuk ke subbahasan baru ya di hakikat nafas. Kita masuk ke subbab napas dalam pandangan kaum sufi. Di dalam konsep kesufian itu ada istilah nafas ar-Rahman, Mas. Itu sangat terkenal ya istilah itu. Nafas ar-Rahman. Itu diambil dari ayat ini wa nafakhtu fihi min ruhin. Allah menghembuskan ruhnya. N-nya besar ya. Kepada pada tubuh anak Adam. Nah, itu yang disebut nafas ar-Rahman. Jadi Allah itu memberi kehidupan dalam hal ini spiritualitas itu melalui hembusan, melalui napas. Nah itu yang nanti makanya di sini saya tulis ya, dalam tradisi sufisme dimensi spiritual napas mendapat penekanan yang sangat mendalam dan penuh makna. Bagi kaum sufi nafas bukan sekedar pertukaran udara. Kan kalau Mas Jawir belajar kedokteran, ya. Angel tapi ya. Kedokteran itu Mas Jawir akan saya Mas biar enggak jamnya enggak. Nah di dalam kedokteran napas itu kan hanya pertukaran O2 dan CO2 kan hanya begitu. Kalau di dalam konsep ilmu energi napas bukan hanya soal pertukaran gas. Energi. Kalau gas itu O2, CO2 itu gas. Oh ya, kedokteran. Itu kedokteran. Kalau masuk ke Mas Jawir belajar prana, belajar ada kan belajar akupunktur, belajar napas ini apa namanya? Kalau di Indonesia kan banyak ilmu napas itu. Banyak banget. Apa itu? Merpati putih. Mahatma. Ya itu ada. Mahatma. Ini kan ada loh. Ada Mas. Nah, Uin Wali Songo maksudnya. Uin Wali Songo. Kan ada nafas Mahatma, kan ada gitu ya.
Nah, tapi kalau di tasawuf lebih dalam. Dia bukan hanya sekedar pertukaran gas, oksigen CO2, bukan hanya pertukaran energi. Nafas itu adalah nafas Ar-Rahman loh. Nah, nafas Ar-Rahman. Jadi sangat sangat berhubungan dengan spiritualitas ini. Makanya disebut spirit. Jadi bukan hanya ini loh ya, bukan hanya soal energi. Energi kan akupunktur, itu energi namanya. Energi apa namanya, prana, terus chi ya itu, atau ki atau pneuma ya. Tapi kalau di dalam tasawuf ya lebih dalam. Lebih dalamnya itu bukan sekedar pertukaran udara, melainkan manifestasi langsung dari nafas Ar-Rahman, nafas Ar-Rahman. Sebuah hembusan ilahi yang memberikan kehidupan pada seluruh alam semesta. Maksudnya gini, saya kalau lihat Mas Jawahir, Mas Jawahir itu hasil hembusan nafas Ar-Rahman. Iya kan? Iya. Ya, dan Mas Jawahir itu apa namanya? Saya melihat Mas Jawahir bukan hanya Mas Jawahir sebagai makhluk biologis gitu. Makhluk biologi fisik saja ya. Nah, bukan hanya makhluk psikologis juga. Psikologis juga. Biopsikologis. Tetapi spiritual. Biopsikologis. Jadi oleh kaum sufi nafas itu dibawa di dalam dimensi spiritualitas. Bukan hanya dimensi material. Karena energi itu sebenarnya ya materi, Mas. Energi pun materi. Materi, cuma materi yang kalau saya itu sering bingung, kalau bingung saya sebut barzah. Barzah itu antara materi dan tidak materi. Tengah-tengah apa ya? Kayak misalnya itu virus ya. Kalau di dalam ilmu kedokteran itu ada kebingungan juga Mas, ilmu kedokteran itu mendefinisikan virus itu makhluk hidup apa enggak ini. Itu bingung loh di kedokteran itu. Karena di kedokteran itu virus itu bisa hidup kalau diinang. Kalau tanpa inang nggak hidup. Kalau nggak hidup, dia kalau nggak nempel di makhluk hidup dia nggak hidup. Nah itu hidup apa enggak gitu maksudnya. Nah itu barzah. Manusia kalau nggak di bumi hidup enggak ya? Nah iya, makanya itu sebenarnya kita hidup lah, enggak sih gitu. Itu kalau masuk ke ruangan ya, ke ruang filosofis yang sangat dalam atau ilmu kalam lah. Nanti makanya yang disebut Al-Hayyu itu Allah. Karena kalau Allah itu hidup tanpa harus ditopang oleh hal lain. Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan dalam Al-Quran itu selalu disandingkan Mas. Atau minimal banyak disandingkan istilah Al-Hayyul Qayyum. Huwal Hayyul Qayyum. Karena Allah itu hidup dan yang menopang. Kalau kita itu hidup bukan menopang, hidup karena ditopang. Hidup karena ditopang ya. Itu kalau orang, kalau manusia. Tapi kalau Allah enggak. Setiap tarikan dan hembusan nafas adalah bukti nyata dari kasih sayang ilahi yang tak pernah berhenti. Nah itu ya. Jadi ini mengapa di dalam tasawuf saya tadi sampaikan ada kedalaman makna yang jauh lebih substil atau jauh lebih hakiki daripada sekedar pertukaran udara, sekedar pertukaran gas, sekedar pertukaran energi. Tapi di situ adalah nafas Ar-Rahman. Kaum sufi memandang nafas sebagai zikir yang berlangsung secara otomatis dan terus-menerus. Makanya zikir nafas itu kan dalam Al-Quran kan berzikirlah waktu kamu berdiri, terus duduk berbaring, atau tiduran. Iya. Nah, di dalam ketiga posisi itu kan tetap nafas. Nah, yang dalam tanda petik yang abadi nafasnya. Kalau posisi material tubuhnya bisa ganti-ganti, bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring. Tetapi nafasnya terus. Jadi makanya ini disebut sebagai zikir yang berlangsung secara otomatis dan terus-menerus. Nah, makanya Mas Jawahir, ini kalau ini dalam ilmu fikih ya. Mas Jawahir misalnya ini disiplin biasa sholat duha. Biasa ini saya mau memberikan logika mengapa nafas itu akan membawa kita menjadi zikir daim atau sholat daim melalui napas. Nah, gini. Ini fikihnya ya. Mas Jawahir kalau sholat duha ya disiplin, memang disiplin betul. Nah, suatu ketika Mas Jawahir itu diundang seminar oleh sebuah lembaga. Mas Jawahir seminarnya jam 7 harus sampai di lokasi ya, misalnya Mas Jawahir kan rumahnya Banyumane. Iya. Nah, misalnya seminarnya di daerah mana? Jogja misalnya. Kan harus mangkat Gasi kan? Iya, berangkat Gasi. Jam 7 seminar. Nah, sampai sana langsung seminar sampai jam 10 misalnya. Nah, terus ada pertanyaan sampai jam zuhur. Kan enggak sholat duha kan? Iya, enggak sholat duha. Mas Jawahir tetap dipahala sholat duha. Kok bisa? Ya karena bisa disiplin sholat duha.
Oh. Jadi orang itu ketika di ini sunnah loh ya, bukan wajib. Heeh. Jangan dimasukkan ke Nyanyi cuma nani. yang Oh, wajib. gitu Pak. Kalau itu saya udah duhur terus, kalau kepepet ya saya duhur. Bukan, ini sunnah. Jadi kalau Mas Jawahir itu melakukan sesuatu secara disiplin, suatu ketika ada uzur, pahala kedisiplinannya nggak hilang. Ada pahala kedisiplinan juga ya. Iya, maksudnya itu jadi yus Apa ya? dianggap Mas Jawahir sholat duha. Rasa sholat duha mungkin ya. Diberi privilege seperti itu kalau Mas Jawahir rutin. Nah, misalnya ibu-ibu, kan kulino Senin Kemis pokoknya poso, ya, bukan ambekane loh. Maksudnya Senin Kemis. Bukan ambekane Senin Kemis. Ya, puasanya Senin Kemis ya. Orang Jawa bisa ibu-ibu, bukan kayak bukan Senin Kemis. Nah, Senin Kemis dia puasa terus. Pokoknya kalau Senin Kemis, nah adalah mens kan. Iya. Walaupun dia nggak puasa karena mens, dia tetap dipahala puasa Senin Kemis. Karena dia disiplin puasa Senin Kemis tadi gitu. Nah, itu yang sunah-sunah loh ya ini. Sekali lagi bukan yang wajib. Bukannya fardu. Yang fardu nggak ada gitu. Ya artinya yang fardu tetap dilakukan. Nah, jadi itu contoh-contoh ya. Maksudnya kulino sholat duha atau sholat tahajud. Delalah ketiduran. Nah, padahal disiplin biasanya sholat tahajud tuh. Nah, karena ketiduran jadi nggak sholat tahajud. Waktu Mas Jawahir itu ketiduran itu tetap dipahala sholat tahajud. Karena rutin. Pas sholat ketiduran. Nah, sekarang napas sama, Mas. Kalau Mas Jawahir di dalam setiap napas dipakai zikir, nanti Mas Jawahir tidur kan secara sadar konsius kan nggak zikir. Iya, tetap dipahala zikir. Karena tetap bernafas terus. Iya, kan bernafas terus. Ya, tadi waktu melek, melek bahasa Indonesia apa? Terjaga. Saya kok kadang-kadang kesulitan bahasa Indonesia. Permintaan loh dari sering diprotes. penonton. Ya mohon maaf ya, memang saya ini orangnya spontan. Jadi kalau bicara kayak gini kan nggak ada persiapan, nggak ada apa, ya kita baca kita spontan. Sehingga kadang-kadang bahasa yang keluar bahasa ibu. Bahasa Jawa. Nah jadi seperti tadi ya yang saya sampaikan. Kalau Mas Jawahir setiap hari rutin gitu, kalau pagi nafas disadari sebagai zikir, sebagai wadah zikir. Bersama nafas Mas Jawahir ingat Allah gitu. Nanti waktu tidur, kan tadi terjaga. Waktu terjaga Mas Jawahir biasa zikir nafas. Mas Jawahir waktu tidur tetap dapat pahalanya zikir. Napasnya itu tadi analoginya dengan itu orang sholat duha itu. Nah itu loh maksud saya. Makanya kalau kamu bisa mendisiplinkan menggunakan nafas sebagai zikir, maka nanti tidurmu, nafasmu dianggap sebagai wadah zikir juga. Nah itu loh, itu yang saya maksud. Jadi nanti bisa berzikir secara otomatis dan terus-menerus maksudnya itu Mas. Karena nafas kan terus-menerus. Iya, masuk pas tidur nafasnya mandek. Apa? Ya enggak, ya jadi gitu. Jadi Mas Jawahir itu contohnya ya. Jadi kenapa saya nulis gitu, kaum sufi memandang nafas sebagai zikir yang berlangsung secara otomatis dan terus-menerus. Logika fikihnya begitu. Mas Jawahir kalau biasa sholat duha atau sholat tahajud, biasa sholat apa? Maghrib. Maghrib jangan dianalogikan dengan maghrib. Jangan. Nah ini sholat tahajud terus ketiduran. Tapi sudah disiplin itu 40 hari. Sholat tahajud hari ke-41 ketiduran. Tetap dihitung. Tetap dihitung. Misalnya saya nih ke anak saya misalnya Ajeng, dia belajar setiap hari. Suatu ketika dia nggak belajar karena ada kesibukan, saya nggak akan marah gara-gara dia nggak belajar. Selain belajar kok. Ya memang dia disiplin belajar. Dia nggak belajar hanya kan karena ada aktivitas lain. Nah itu logikanya. Biar teman-teman nanti nggak gini. Saya kalau tidur nggak bisa zikir, biar nggak gitu. Tidurmu itu dihitung zikir. Kalau meleknya terjaganya zikir. Nafasmu waktu tidur dihitung nafas zikir. Kalau waktu kamu terjaga, nafasmu kamu gunakan untuk zikir. Gitu. Nah itu ya. Jadi kalau saya nulis gitu itu ada logikanya. Nggak saya tulis nggak sembarangan itu ya. Bahkan saat kita tidur nyenyak dan pikiran tidak berfungsi, nafas terus-menerus berdenyut dan memelihara kehidupan, ya kan? Iya. Ini adalah pengingat konstan. Konstan maksudnya pengingat terus ya. Atas akan kehadiran ilahi yang tak pernah jeda. Ya, jadi nafas itu pengingat konstan akan kehadiran ilahi yang tak pernah jeda dan senantiasa menjaga dan memelihara eksistensi kita. Itu nafas terus menerus, maka disebut sebagai pengingat
konstan. Terus Mas, makanya kalau orang membiasakan diri nafas digunakan sebagai pengingat zikir, nanti dia mudah ingat. Nanti ditulis itu di di depan HP-nya. Apa namanya Mas itu? Wallpaper-nya. Wallpaper. Nafasmu adalah zikir. Terus gitu. Jadi waktu buka itu langsung ingat, oh nafas, zikir gitu. Dalam pandangan sufi, nafas adalah zikir diam. Untuk kasih tanda petik ya. Ya, zikir itu ya tentu zikir dengan lafaz itu boleh, baik. Tapi ada zikir yang tidak mesti harus berlafaz. Ya kan, kalau lafaz itu karena pasti ada titik jenuh, Mas. Ya, Mas, misalnya mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali atau 2000 kali, kan ada titik jenuhnya. Tetapi apakah kalau Mas Jawair badannya capek lalu zikirnya berhenti? Kan enggak. Apalagi kalau ini tunawicara apa? Nah. Ya, apalagi itu ya. Ya, artinya orang tunawicara pun bisa zikir. Ya kan gitu. Atau zikir khofi. Ya, orang kan nyebut zikir khofi itu kan zikir di dalam. Khofi kan rahasia. Iya. Zikir di kesendirian. Sebuah manifestasi dari nama-nama ilahi yang terus diulang oleh alam semesta. Yang diulang apa? Ar-Rahmannya Allah. Kasih sayangnya Allah. Iya, dari setiap nafas kita itu ingat Rahman. Ingat cintanya gitu. Ingat cintanya Allah. Waktu hembuskan nafas dan ingat Rahman. Dan setiap partikel di dalamnya loh. Maksudnya gini. Kan kemarin saya sebelum masuk ke hakikat nafas kan sudah ada materi yang saya buat tentang ada videonya itu malah proses pernafasan kan. Iya. Ya, yang bingung ya nanti lihat di konten ini di zikir nafas ya. Yang sebelumnya dilihat. Itu kan saya sudah nafas dari hidung lalu masuk ke paru, lalu ke jantung, lalu ke seluruh tubuh, lalu oksigen masuk ke dalam setiap sel. Jadi oksigen itu masuk ke dalam setiap partikel di dalam tubuh kita. Setiap molekul. Nah, itu yang saya sebut nama-nama ilahi diulang oleh alam semesta dan setiap partikel di dalamnya. Di dalam tubuh kita juga gitu. Nah, jadi kalau orang dengan nafas ya zikir itu, yang zikir tubuh secara totalitas. Bukan hanya pikiran perasaan, bukan hanya kolbunya, yang zikir jasad, kolbu dan sekaligus ruhnya. Nah, itu ya. Nah, saya akan meringkas, Mas. Di dalam pandangan kaum sufi ya, nafas itu bisa bermanfaat untuk 5 hal. Ya, ada 5 ya. Ya, nanti ini saya ringkas dulu. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya perdalam lagi. Ada 5 hal dengan melalui napas kita akan menempuh jalan spiritual. Nah, melalui 5 hal. Yang pertama merasakan kehadiran ilahi. Tadi ini sudah saya singgung tadi. Waktu kita bernafas kita bisa merasakan kehadiran asmanya atau kehadiran sifatnya, kehadiran Rahmannya atau kehadiran Rahmannya. Asma kan itu kan asma. Ya. Jangan dimaknani kehadiran fisik. Kehadiran fisik kalau dimaknani gitu nanti lepot panteisme nanti. Nanti panteisme. Tapi kehadiran, kalau mudahnya untuk orang awam gitulah, kehadiran sifat, kehadiran manifestasi dari cintanya Allah. Jadi pertama ketika seseorang zikir nafas, tadi satu merasakan kehadiran. Yang kedua membersihkan kolbu. Nah, tentu saja orang itu resah, gelisah, takut, cemas itu kenapa sih? Ya karena dia sedang tidak terakses internetnya dengan ilahi. Dan ini kita anggap walaupun ini analoginya jelas keliru ya. Analogi aja ya, bukan esensinya. Misalnya ini ada energi spiritual. Ini energi spiritual. Lalu ini ada kita. Energi spiritual itu bisa kita akses melalui wifi-nya. Ada wifi, ada internetnya. Nah, kalau orang gelisah itu bingung. Arab maju gak iso. Ya ini mau buka file gak bisa, mau googling gak bisa, mau ngedit gak bisa, mau upload gak bisa, kan semua gak bisa. Gelisah itu karena akses internetnya memang sedang terganggu. Nah, napas itu sebenarnya meningkatkan level wifi spiritual.
Ya, sebut saja ini istilah wifi spiritual di ini kita prawono loh. Kita mana itu Pak wifi spiritual? Memang ada wifi spiritual, enggak ada wifi atau internet spiritual. Oh, nggak ada. Memancarkan apa ketenangan. Nah, dan itu yang memperkuat sinyalnya adalah napas, penguat sinyal. Routernya napas. Ya, jadi napas itu bukan spiritualitasnya, bukan. Napas itu penguat sinyal, penghubung spiritualitas dengan diri kita. Nah, itu napas. Jadi kalau teman-teman napas itu bukan internetnya, bukan isinya, bukan substansinya. Ya? Dia yang menghubungkan. Penghubung itu, kurir. Nah, itu sebut saja gitulah ya. Ya, jadi itu. Jadi kalau orang bernafas, dia membersihkan kolbu. Karena orang kolbunya kacau itu karena kurirnya nggak nyampe-nyampe itu. Kan bingung gitu. Udah pesen kurirnya ini alamat terus. Beli alamat ternyata belok ya, tadi malam itu. Hujan-hujan Mas Adi. Mas Adi habis pulang dari Sampangan tadi malam itu. Saya kan ke rumah loh, pakai payung. Di belakang ada orang naik mobil, saya dibel, titit. Saya kan minggir, tapi saya sudah minggir. Perasaan saya sudah minggir. Dibel lagi titit. Ini kenapa ini orang? Terus saya tunggu kan, mungkin dia membutuhkan saya. Saya tunggu, dibuka beneran. Dia nanya ke saya, Mas, kayak kelihatan muda sih saya. Panggil Mas. Ini kayaknya ini supir ojek online itu. Pakai mobil ini, yang pakai mobil. Jalan Menoreh 3 mana? Internet katanya? Sinyal saya itu menuju ke sini, tapi sinyal kan hujan deras ya, mungkin mapsnya kacau gitu. Ya kayak gitu Mas. Orang kalau sinyalnya kacau, ya bisa tersesat seperti bapaknya yang tadi malam. Lah Menoreh 3 sama di Kendeng Barat di tempat kita kan jauh banget ya. Nah kalau Kendeng Barat 3 kepleset di Kendeng Barat 2, Kendeng Barat 1 itu masih biasa. Lah ternyata enggak. Menoreh 3 itu beda deket Unwahasa. Udah pakai dasin. Jauh itu. Nah, ini kok bisa begitu ya karena ini. Nah, makanya biar GPS-nya, biar sinyalnya itu selalu jernih, pakailah nafas sebagai wadah zikir. Itu yang disebut membersihkan hati ya. Kira provider yang baik enggak? Ya. Provider. Nah, yang ketiga nanti ya, nafas itu adalah seperti itu, seperti buruk. Ya, anggap saja buruk. Ini bukan buruk ya. Rasulullah ya, ini kan Rasulullah dari ini pas Isra Mi'raj ya. Dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Isra. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha itu kan pakai buruk. Lebih cepat. Wah, buruk itu konon cahaya atau bahkan mungkin lebih cepat dari kecepatan cahaya. Nah, kalau kita pas dengan bernafas itu, kita lebih cepat menuju ke kefanaan. Nah, zikir nafas itu kan nanti teman-teman di belakang nanti akan jauh lebih memahami kata-kata saya yang di depan-depan ini. Kan zikir nafas itu ada jasadiyah, qalbiyah, nafsiyah, ruhiyah, fana. Nah, fana itu yang membawa itu nanti ke kefanaan itu. Fana itu luruhnya ego. Fana itu luruhnya ego, bukan luruhnya keinginan. Nah, luruhnya ego ya, bukan luruhnya ego. Keinginan pasti terus ada mungkin. Ya gini, secara jasadiah dan psikobiologis manusia kan selalu punya keinginan. Tapi keinginan yang dilampaui itu namanya fana, Mas. Jadi fana itu bukan hilangnya keinginan. Kok kayaknya mau hilangin itu gimana? Karena kemarin sudah saya jelaskan entah di konten ini atau yang di pemecahan masalah ya. Keinginan itu adalah hembusan ar-Rahman. Iya, pemecahan masalah itu. Iya. Akan nonton ya. Jadi orang itu berkeinginan yang nyuruh Allah sebenarnya. Ya tadi yang kemarin Jalaluddin Rumi yang saya kan senang saya ingat membaca itu saya itu senang di Masnawi bukan Masnawi di Fihi Ma Fihi. Saya baca itu di Fihi Ma Fihi tulisan Jalaluddin Rumi. Jagung itu dihembuskan keinginan Allah oleh Allah untuk bertunas. Itu yang membuat ingin itu Allah. Nah kalau nggak bertunas nggak ini ya jagungnya begegek gitu terus dunianya nggak jalan. Jadi maksud saya cerita begini jangan musuhi keinginanmu, jangan musuhi. Jadi jangan marah jangan keinginanmu. Iya jangan marah, jangan kamu lawan keinginan. Nah perjalanan spiritual itu kan
yang sering menyulitkan itu di situ Mas sebenarnya. Karena menganggap keinginan itu musuh ya. Lalu dia menekan keinginan. Niatnya itu menekan. Harusnya niatnya menghormati keinginan atau mencintai keinginan. Mencintai keinginan jangan disamakan dengan nuruti keinginan. Loh, itu beda. Menurutnya kayak gini. Nuruti itu bisa jengkel loh Mas. Misalnya gini ya. Jengkel, sebel. Mas Jawair misalnya ngomong ke saya. Saya kan mencintai Mas Jawair sebagai murid lah. Saya cintai gitu. Terus Mas Jawair, bah saya mau ini ke ke kampus misalnya. Padahal di kampus ngapain Mas? Ya nggak ngapa-ngapain. Loh ini sekarang jadwal kita ngonten. Nah terus Mas Jawair ngeyel. Pokoknya saya mau kampus itu. Nah, saya ya sudah lah karepmu nang kampus wae kan gitu. Itu jengkel apa? Jadi sebel apa jengkel gitu kan pertanyaannya gitu. Jadi nuruti keinginan itu. Jadi bedakan ya, mencintai keinginan tidak selalu menuruti keinginan. Bahkan menuruti keinginan itu bisa karena jengkel. Iya kan? Iya. Gue masih enak duwe anak, anake ngoyel terus gitu. Ya wong tua akhirnya ya wis karepmu lah gitu. Ya misalnya harus nonton konser gitu. Nah itu kasus saya sama anak saya. Misalnya tapi alhamdulillah anak saya nggak ngeyel. Misalnya dia ngeyel gitu. Pokoknya saya mau nonton konser ya. Nah, malam-malam perempuan kok ada. Pokoknya saya mau ngeyel kan. Nah, ngeyel saya akhirnya jengkel karena saya jengkel. Akhirnya dikasih uang enggak nonton konser. Tak kasih uang loh. Tapi saya ngasih uang itu kan jengkel. Jadi kalau Mas Jawair diberi oleh seseorang, jangan kamu samakan memberi itu selalu mencintai. Jangan samakan. Makanya Rasulullah itu Al-Qabid. Salah satu nama Allah itu, sifatnya Allah itu Al-Qabid. Menahan atau menyempitkan gitu. Al-Basid juga. Basut juga, Qabid juga. Meluaskan, dua-duanya itu pada penyempitan dan peluasan. Dan dua-duanya itu cinta. Maksud saya itu keinginan itu perlu kamu cintai. Tapi terus jangan dimusuhi. Iya, maksudnya keinginan itu perlu kamu cintai. Tetapi jangan kamu samakan bahwa kamu mencintai keinginan berarti kamu menuruti keinginan. Lu itu beda nuruti sama mencintai itu. Kamu nggak nuruti keinginan tuh bisa mencintai keinginan. Kamu nuruti keinginan bisa karena membenci keinginan. Ya itu logikanya tadi. Tapi unik kok Mas. Ketika Mas Jawair itu mulai mencintai keinginan, itu nanti keinginan-keinginan itu jadi lebih mesra dengan kita. Jadi keinginan-keinginan jadi tidak keinginan yang menggebu-gebu ya. Ya, menggebu-gebu dan menderitakan. Ada orang menderitakan, ada istilah gini, sumber penderitaan itu keinginan. Itu keinginan yang tidak dicintai. Ya, memang benar, itu kan di spiritualitas modern kan banyak kata-kata kayak gitu. Sumber penderitaan adalah keinginan. Dan saya juga sering mengatakan seperti itu ya. Ketika kamu ingin, tiba-tiba kamu menderita. Itu jika keinginan itu tidak dicintai. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Mencintai keinginan itu gimana sih caranya? Nah, gini. Mas Jawair ingin nih. Sekarang ingin apa? Kan ini belum sarapan. Memang belum tak ajak sarapan. Ini kan pengen sarapan. Apa nanti sarapan? Apa ya? Soto ya. Oke. Contoh misalnya. Soto. Mas Jawair kok bisa ingin soto dari mana? Dari pikiran kan? Dari keinginan atau ini? Kok bisa pikiranmu pengen soto itu dari mana? Ujung-ujungnya sebenarnya keinginanmu itu ilham dari Allah sebenarnya. Iya nggak? Iya. Coba-coba pengen soto. Iya tiba-tiba. Dan kamu nggak tahu asalnya keinginan itu kan. Asal ujungnya loh ya. Kalau ditanya keinginan dari pikiran saya, pikiranmu dari mana keinginan? Oh dari memori kan gitu. Lah memori itu yang nempelin siapa? Ya karena keadaan itu, karena peristiwa itu yang nyuruh adanya peristiwa siapa? Jadi kalau dirunut keinginanmu itu sebenarnya berasal dari Allah juga. Iya kan? Iya. Nah, kalau kamu menyadari bahwa keinginan itu dari Allah juga, karena kamu akhirnya akan mencintai keinginan. Dan ini nggak bahas yang belum terjadi loh, yang sedang terjadi. Nah, masalah nanti mbok turuti apa nggak mbok turuti, itu soal lain. Soal lain, ya belakangan aja. Itu belakangan. Nanti kita bahas lagi lah. Nah, jadi bagaimana cara kita memfanakan diri itu sebenarnya kan fana itu penghalangnya dalam tanda petik ya. Penghalang fana itu jasad. Kita lampaui dengan dzikir nafas jasad dia ya kan. Lalu kolbu penghalang dalam tanda petik lagi ya. Jangan saya bilang penghalang terus mbok benci itu.
Nah, dengan dikir nafas kolbia. Kolbia. Lalu nafas aku. Aku. Dan rasa paling dalam dari aku itu pengen itu. Lalu kamu lampaui dengan zikir nafas nafsiyah. Nafsiyah. Lalu zikir nafas ruhiyah, Ruhiyah. sumber dari aku. Nah, terus nanti fana ya. Nah, ini pelampuan ini bagaimana caranya ya? Dengan mencintai. Dengan mencintai itu. Mencintai tadi, ini kan keinginan. Pertama mencintai tubuh. Kedua mencintai pikiran dan perasaan. Lalu ketiga mencintai keakuan atau mencintai keinginan gitu. Karena keinginan itu ekspresi paling dalam dari keakuan. Jadi bagaimana caranya? Ya mencintai. Nah, mencintai itu caranya bagaimana? Sadari dari mana itu datang gitu. Misalnya gini. Ini saya perlu betul untuk memahamkan teman-teman biar runtut dulu cara berpikirnya. Kenapa kok begitu? Karena orang sering nanya gitu. Menerima, kenapa kok menerima? Kan sering begitu. Sekarang Mas Jawahir, misalnya ada bunga mawar. Mas Jawahir sini bunga mawar itu netral aja, nggak seneng kan? Mas Jawahir jadi seneng ketika tahu bunga mawar ini dari kekasih. Iya kan? Iya. Mas Jawahir itu jadi seneng bukan bunga mawarnya. Karena dikasihnya. Nah, karena yang ngasih ini kekasih. Bahkan misalnya Mas Jawahir, nggak harus bunga mawar ya. Nggak harus bunga mawar. Atau bahkan kadang-kadang hal yang nggak enak. Misalnya, sudah punya kekasih belum? Belum. Ya agak sudah ya. Misalnya nih, kekasihnya ada di Simpang 5. Mas Jawahir sedang di Masjid Agung. Tiba-tiba udan terus Mas. Ditelepon sama kekasih. Atau ditelepon sama orang lah, misalnya sama saya, Mas, ini Mbak Nganu di Simpang 5 kehujanan. Dia bilang sama saya, Mas, pengen Mbok jemput. Itu kan nggak enak, Mas. Jemput orang hujan-hujan. Naik motor. Motor jalan kaki mungkin. Motormu apik ngono kuwi. Motor Astrea Prima. Tahun piro motormu? Tahun 89. Nah, tahun 89. Hujan-hujan pisan. Melepek kena banjir. Nah, tapi ketika Mas Jawahir tahu permintaan itu berasal dari kekasih, semangat nggak ke Simpang 5? Ya gas. Karena Mas Jawahir tahu berasal dari permintaan itu dari kekasih. Nah gitu loh maksudnya. Makanya orang kan sering tanya ke saya kalau pas ceramah itu. Ustadz, bagaimana cara mencintai proses, cara mencintai hal yang nggak enak gitu. Ya, kalau kamu lihat hal nggak enaknya, ya nggak bisa. Nggak enak itu selalu hadapannya karena ego. Berhadapan dengan ego, dan ego selalu nggak seneng sama nggak enak. Pengennya yang enak. Nah, kamu harus Mas Jawahir harus penyelidikan batin dari mana itu berasal. Mas Jawahir misalnya ini contoh lagi, kan nggak seneng duren. Nggak seneng kan? Nah, tiba-tiba kekasihnya ngirim duren. Kan nggak seneng, durennya sendiri tuh nggak seneng. Tapi bareng Mas Jawahir tahu, ini adalah kekasihnya nggak tahu nih kalau Mas Jawahir seneng duren. Nggak tahu kalau Mas Jawahir nggak seneng duren. Kan duren enak, masa nggak seneng? Orang taunya gitu ya. Dikirimlah duren Mas Jawahir. Durennya kan nggak seneng. Tetapi dikirimi itu seneng nggak? Ya seneng, tetap tak terima. Ya diterima karena kan ini yang ngirim kan si dia. Nah gitu loh. Maksudnya itu gitu. Jadi menikmati barang orang enak itu maksudnya. Menikmati barang bukan barang nggak enaknya. Nggak enak tetap nggak enak, Mas. Menikmati misalnya kehujanan, udan-udan, banjir tetap nggak enak. Iya nggak? Iya. Nah, tetapi rasa di dalamnya enak. Loh, tapi kehujanannya nggak enak. Iya kan? Tetapi rasa di dalamnya enak. Aku capek tapi seneng. Nah, atau begitu itu kan otomatis muncul kata-kata kayak gitu kan. Walaupun katanya paradoks, kan tetap paradoks kata-kata seperti itu kan. Nah, atau itu tadi Mas Jawahir nggak seneng duren, tetapi dikirimi duren oleh orang yang sangat dicintai. Ya kalau durennya tetap dipangan, iya kan? Iya. Nah, tetapi kan seneng Mas. Loh itu maksudnya. Nah makanya nanti menuju kefanaan itu gitu. Lalu yang keempat nanti dengan nafas kita akan mengalami hakikat. Nah kalau sudah fana baru bisa mengalami. Nanti setelah mengalami baru itulah puncak tauhid. Ya saya kira gitu. Nanti kita akan perjelas detailnya di konten yang akan datang. Ya gitu Mas. Baik, kawan subuh di mana Anda berada, saya akan membacakan informasi dari Admin Tasawuf Indonesia.
yaitu mengenai webinar panduan praktis Zikir La Ilaha Illallah, pelaksanaan acara hari Ahad 8 Februari 2026, pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, live tatap muka via aplikasi Zoom Meeting. Untuk biaya pendaftaran silahkan pilih tanggal berikut ini. Pendaftaran tanggal 16 Januari sampai dengan 31 Januari hanya webinar sejumlah 35.000. Paket lengkap webinar plus buku dan plus bonus 20 audio tutorial sejumlah Rp175.000. Pendaftaran tanggal 1 Februari sampai dengan 7 Februari hanya webinar Rp50.000, paket lengkap webinar plus buku Sponsor. plus audio Rp200.000. Seluruh pendaftar akan mendapatkan electronic certificate. Bagi kawan Sofi yang bingung mendapatkan informasi lebih jelasnya bagaimana, lalu pendaftarannya bagaimana, silakan hubungi admin yang nomornya tertera di layar atau cukup komentar saja atau membaca link yang ada di deskripsi. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.